Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Warkop Slow Marslak. Di edisi kali ini Abah Warkop mengangkat lagi persoalan Panji Gumilang, Pondok Pesantren Al Zaitun yang cukup megah, termegah se-Asia Tenggara. Mengawali catatan Abah Warkop sampaikan kepada semua umat Islam yang ada di persadah negara tercinta ini, inilah umat Islam diuji kesabarannya, karena inilah zaman fitnah besar lagi melanda kita semua. Dan sebagai anak bangsa di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama, apapun agamanya, apapun budaya suku kita, marilah kita tetap menjaga kesatuan dan bersatuan sebagai anak bangsa. Persoalan Panji Gumilang yang sekarang ini sudah diproses oleh pihak yang berkepentingan, dalam hal ini pemerintah dan aparat kepolisian, di bawah koordinasi langsung oleh Menteri Politik Hukum dan HAM dan Keamanan Profesor Mahfud MD. Biarlah itu berproses dan kita menunggu hasilnya. Dan ada kabar yang baik, semua telah terproses. Apa yang menjadi gugatan masyarakat terhadap Panji Gumilang, yakni persoalan diantaranya lah penistaan agama. Tapi makin ke sini ada hal-hal yang muncul. Inilah yang Abah Warkop katakan, ketika kita makar dengan agama, makar Allah lebih dahsyat. Ada sebuah informasi yang luar biasa yang didapat dari fenomena Panji Gumilang. Tadi Abah Warkop lihat di salah satu media sosial dari pernyataan Menteri Menko Polhukam kita, bahwa selain Panji Gumilang memiliki rekening yang sangat banyak, yang terkadang logika kita, ya mungkin ya tiap orang bisa memiliki, atau setiap lembaga bisa memiliki rekening, nomor rekening yang bukan hanya 1, 2, mungkin lebih. Tapi ini luar biasa, ratusan nomor rekening. Logika kita di sebuah lembaga, katakanlah lembaga formal, lembaga pendidikan, kemudian memiliki rekening yang begitu banyak, itu apa maksudnya? Dan ketika rekening itu ditelusuri oleh pihak yang berkompeten, ada beberapa rekening yang dibekukan. Dan si Panji lagi ngamuk-ngamuk, mensle-mensle tentang rekening yang dibekukan. Tapi sebenarnya kan pihak berwajib, atau pihak pemerintah atau lembaga yang diberi tugas untuk itu oleh negara, tidak seenaknya atau sebarang untuk membekukan rekening-rekening. Itu pasti ada dasar-dasarnya, dasar hukumnya. Kemudian informasi yang kedua ini lebih bombastis lagi. Kita tahu bahwa Pondok Pesantren Al Zaitun itu cukup luas, cukup besar, cukup megah, dengan kepemilikan aset yang luar biasa. Dan ini harus kita kagumi. Ditemukan bahwa si Panji ini, yang katanya pemimpin pondok ini, itu memiliki sertifikat tanah yang ratusan juga. Di mana sertifikat itu atas nama dia, Panji, istri dan anaknya. Ini apa maknanya? Apa maksudnya? Nah, dari hal-hal ini kami lihat dalam perkembangan kasus Panji Gumilang, bukan bagaimana merenungkan
apa yang ia perbuat selama ini sejak heboh di awal yang kalau nggak salah di Idul Fitri kemarin sampai dengan pernyataan-pernyataan beliau yang sudah masuk menyinggung persoalan akidah keimanan umat Islam, itu beliau makin mengada-ada saja, dan sebenarnya kelihatan beliau ini makin gamang menghadapi ini. Ya itulah manusia. Beliau makin mencelek-mencelek yang sesungguhnya pihak aparat pemerintah itu tidak mengada-ada. Apa yang dipaparkan oleh Menteri Polhukam kita, Bapak Profesor Mahfud itu, ya itu bukan sekedar atau seenaknya, pasti punya data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke lah, biarlah itu kita serahkan kepada pihak yang berhak berkewajiban. Kita sebagai umat Islam menunggu. Dan si Panji Gumilang, sebaiknya antum ini ya jangan lagi, istilahnya beginilah, kita berempati dengan apa yang Anda hadapi sekarang ini. Tapi yang menjadi catatan-catatan kita kemarin di perayaan 1 Muharram itu luar biasa. Tahun Baru Islam. Anda mengundang berbagai komponen hadir untuk melakukan perayaan Tahun Baru Hijriah atau Tahun Baru Islam. Di satu hal, di satu titik kita sepakat. Artinya bahwa si Panji Gumilang ini selalu membawa apa yang disebut kita sebagai anak bangsa harus memiliki rasa toleransi yang tinggi. Bung Panji, kami tahu Anda mengerti soal ini. Bahwa toleransi dalam Islam itu bukan nanti dibahas saat ini. Toleransi dalam Islam itu sudah ada sejak 1500 tahun yang lalu, 15 abad kurang lebih yang lalu. Ingat, ada beberapa ayat suci dalam Al-Quran yang menjelaskan kedudukan toleransi dan didukung oleh beberapa hadis Nabi. Kedua, toleransi bagi bangsa kita itulah hak yang wajib dan mutlak. Mengapa? Karena kita sangat polaris. Berbagai suku, berbagai agama, etnis. Oleh sebab itu, para pendiri-pendiri negara kita dalam merumuskan bagaimana Pancasila, bagaimana Undang-Undang Dasar, itu mengayomi semua komponen anak bangsa. Yang notabene di mana nilai-nilai toleransi ada di dalamnya. Jadi toleransi bukan barang baru untuk kita bangsa Indonesia, apalagi untuk kita kaum muslimin. Bukan barang baru. Dan ingat, saya mengikut dengan saksama si penggiat Yahudi Israel. Ya, saya lupa namanya, Monik apa itu. Ibu itu namanya kalau nggak salah ya. Itu dengan gamblang menyatakan bla bla bla. Pada intinya diantaranya membahas toleransi. Ingat, toleransi itu jangan kita salah artikan. Yang dimaksud dengan toleransi, apalagi membangun narasi-narasi toleransi yang memiliki konotasi. Toleransi itu kita artikan toleransi antar umat beragama. Antar umat. Sekali lagi bukan toleransi agamanya. Agama tidak bisa ditoleransi karena tiap-tiap agama memiliki nilai-nilai praktik. Dalam Islam itu akidah syariat itu tidak bisa kita toleransikan. Artinya ini adalah keyakinan keimanan kita. Begitu juga dengan agama-agama lain. Atau membuat satu yang kadangkala Abah Warkop sebut diaduk-aduk lah. Ya.
Coba kita kembali kepada apa yang disampaikan tadi oleh Abah Barkop, bahwa toleransi dalam Islam di surat Al-Kafirun itu sudah jelas. Itu nilainya 0. Bagi Anda agama Anda, bagi kami agama kami. Dan kami tidak pernah akan menyembah Tuhan kamu, dan kamu jangan sekali-sekali juga. Kami mengajak untuk menyembah. Ini jelas. Dalam persoalan ubudiyah, dalam persoalan ibadah itu tidak ada kata toleransi, karena itu adalah nilai-nilai keyakinan yang melekat di setiap agama. Kemudian persoalan Yahudi atau Israel. Bagi kami umat Islam, persoalan Yahudi, persoalan Israel, itu bukan pada persoalan agama yang selalu kami dengungkan, tapi persoalan manusia dan kemanusiaan. Mbak Moni atau siapa itu? Ya. Coba pikiran dan mata kita jangan hanya tertuju pada toleransi kita bangsa Indonesia, tapi coba kita lihat di Eropa, kita lihat di Amerika, di daratan Cina, bagaimana nilai toleransi. Bahkan umat Islam jadi babak belur. Anda lihat di Israel, di Yahudi, bagaimana umat Islam dalam keadaan beribadah dibombardir, dihantam. Tapi kita melihat toleransi itu yang ada di sana itu dalam faktor kemanusiaan. Hampir tidak ada nilai-nilai kemanusiaan di sana itu. Dan kemudian pendiri bangsa kita, proklamator bangsa kita, Bapak Insinyur Soekarno, yang Bung Panji bilang memiliki mazhab menurut Anda. Nauzubillah min dzalik. Itu sadar benar bahwa kenapa kita bangsa Indonesia belum bisa menerima negara itu. Karena faktor apa? Itulah faktor manusia dan kemanusiaan. Penjajahan manusia di muka bumi itu kan kita tolak sebagai warga negara Indonesia. Bukan pada persoalan agamanya. Anda argumentasi logika, ya itu kan hanya monolog. Kalau bisa kita duduk bersama, kita dialog secara kebangsaan. Jadi Islam jelas bahwa toleransi itu harus dijunjung tinggi, karena itu termaktub dalam ajaran kitab suci kita di surat Al-Kafirun. Bahkan hadis Nabi menyatakan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berbanyak berbuat baik kepada manusia yang lain. Bukan sebaik-baiknya manusia atau sebaik-baiknya umat Islam yang berbuat baik hanya kepada umat Islam. Kita rahmatan lil alamin kepada manusia, seluruh alam semesta ini. Tapi ketika toleransi dikonotasikan, dan kami juga heran mengapa toleransi menjadi labeling. Ini yang menjadi persoalan. Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ini kata-kata suci dalam kitab kita. Untuk apa? Lita'arafu. Kita untuk umat Islam menyadari benar ini. Ada bangsa Eropa, ada bangsa Amerika, ada suku Jawa, suku Madura, suku Makassar, suku Gorontalo, suku Minahasa. Yang semestinya kalau Allah mau dibuat satu semua. Tapi itulah hikmahnya untuk kita saling kenal mengenal sebagai manusia. Dalam konteks Indonesia sebagai anak bangsa, selesai toleransi. Mungkin inilah yang dinamakan mengambil konteks, mengambil isu supaya dikenal, supaya dianggap tokoh yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Salah kaprah Anda, Panji. Salah kaprah Ibu. Ya. Sekali lagi, coba kita lihat bagaimana salah satu tokoh yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme atau toleransi, yaitu almarhum Gus Dur. Beliau menjelaskan posisi-posisi, tapi tidak membaru-barukan persoalan-persoalan
soal keyakinan dan diakui oleh kita bangsa Indonesia dan terterima secara nurani dan secara logika, dan nilai-nilai keyakinan kita juga bisa menerima itu. Itulah yang dikatakan toleransi yang tidak berkonotasi. Sekali lagi, persoalan Panji Gumilang biarlah dia berproses, dan Abah Warkop secara pribadi sepakat dengan apa yang dinyatakan oleh pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan HAM Bapak Profesor Mahfud MD, bahwa persoalan pesantren Al Zaitun itu kita diisolasi dari persoalan Panji Gumilang, karena itu adalah lembaga pendidikan. Mungkin perlu pihak teknis, dalam hal ini Kementerian Agama, mengevaluasi. Jadi kita dukung, harus dijaga pesantren itu, karena itu marwah. Namun proses tentang Panji Gumilang yang makin kesini makin neko-neko, biarlah dia mengalir, dan kita punya keyakinan dan mempercayakan ini kepada aparat pemerintah yang sementara berproses. Sekali lagi kepada umat Islam, di mana saja Anda berada, marilah kita tetap pupuk ukhuwah Islamiyah, dan kita juga tetap bersikap menghargai si Panji Gumilang sebagai saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang Islam itu bersaudara. Dan sebagai anak bangsa, marilah kita menempatkan diri kita masing-masing untuk saling menjaga, bahwa ini adalah negara kita yang kita jaga bersama. Kita bertoleransi dengan cara kita saling menghargai manusia dan kemanusiaan, tapi jangan masuk pada hal-hal yang bersinggungan dengan persoalan syariat dan akidah keagamaan. Kalau kita tetap jaga itu, inilah bangsa yang besar yang menjadi rujukan seluruh dunia. Bangsa yang menjunjung nilai-nilai peradaban. Bangsa Indonesia yang sangat pluralisme. Suku bangsanya begitu banyak, etnisnya begitu banyak, agamanya begitu banyak. Walaupun kita di sini Muslim mayoritas, tapi tetap dalam satu bingkai kesatuan negara Republik Indonesia. Sekali lagi kepada tokoh-tokoh kita, apapun keyakinan dia, mari kita jaga itu. Jangan kita memberikan komentar, akan menimbulkan hal-hal baru lagi. Ini yang harus kita jaga. Dan ini bukan toleransi. Bahkan bagi Abah Warkop mencoba membangun narasi yang radikalisme, memancing suasana. Radikal itu kan itu, memancing suasana. Umat Islam kita tenang, sabar, percayakan kepada pemerintah, dan inilah apa yang dikatakan zaman fitnah besar bagi umat Islam. Hanya kepada Allah kita berserah diri, dan kita tetap jalin persatuan dan kesatuan anak bangsa dan ukhuwah Islamiyah. Kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, kita mencintai negara ini di atas segala-galanya, tapi kita punya rasa giroh yang besar terhadap agama kita, agama Islam. Wallahu musta'an, dari Gorontalo untuk Indonesia. Salam kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.